Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Amanda Devi Puspitasari, NPM 200107201, Program Studi Tadris IPS Kelas A Semester 2. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi pokok IPS, konsep dasar ilmu pengetahuan sosial. Konsep dasar IPS meliputi A. Pengertian IPS, B. Tujuan IPS, C. Ruang lingkup IPS, E. Materi pokok IPS. Pengertian IPS. IPS merupakan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan lingkungan sosial, cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat. Tingkah laku manusia dalam masyarakat memiliki berbagai aspek seperti aspek ekonomi, aspek mental, aspek budaya, aspek hubungan sosial. Pembelajaran IPS berperan merealisasikan ilmu sosial yang hubungan sosial. Pembelajaran IPS berperan merealisasikan ilmu sosial yang bersifat teoritis kehidupan nyata di masyarakat. Oleh karenanya, secara substansi materi IPS di tingkat persekolahan mengintegrasikan berbagai ilmu sosial dalam pembelajarannya. Pengintegrasian berbagai ilmu sosial tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan tahap perkembangan siswa, sehingga melalui pembelajaran IPS diharapkan siswa tidak hanya mampu menguasai teori-teori IPS di kehidupan masyarakat, tapi juga mampu menjalani kehidupan nyata di masyarakat sebagai insan sosial secara dewasa dan bijak. B. Tujuan IPS. Tujuan utama ilmu pengetahuan sosial adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Tujuan tersebut dapat dicapai manakala program-program pelajaran IPS di sekolah diorganisasikan secara baik. C. Ruang lingkup IPS. Ruang lingkup IPS adalah manusia sebagai anggota masyarakat atau manusia dalam konteks sosial. Oleh karenanya, pembelajaran IPS tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan saja, melainkan juga pembinaan peserta didik untuk mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai pengetahuan tersebut di tengah masyarakat. Nilai-nilai tersebut misalnya tenggang rasa dan tempo sliro, kepedulian terhadap sesama dan lingkungan, disiplin, ketaatan, keteraturan, etos kerja, dan lain-lain. Penerapan nilai-nilai pengetahuan dimulai dari lingkup yang paling kecil, misalnya di dalam keluarga sampai pada lingkup global. Setiap lingkungan akan mempengaruhi terhadap pembentukan kepribadian peserta didik atau individu. Keanekaragaman kelompok masyarakat dengan karakternya yang berbeda-beda adalah contoh konkret sebuah lingkungan yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Oleh karenanya, seseorang harus mampu menerapkan nilai-nilai IPS dalam segala macam lingkungan di mana individu tersebut berada. Dalam lingkup yang lebih luas, peserta didik diharapkan dapat menjadi warga negara yang baik bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dari uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa ruang lingkup IPS adalah semua aspek hidup dan kehidupan seseorang di tengah masyarakatnya. Di samping menguasai pengetahuan tentang materi IPS, seseorang harus mampu menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam pengetahuan yang telah mereka kuasai. E. Materi pokok IPS. 1. Sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Pengertian ini tentu saja cukup luas. Apa yang dipelajari dari masyarakat mencakup banyak hal, mulai dari perilakunya, interaksinya, organisasinya, dan segala macam hal yang berhubungan dengan kehidupan sosial. 2. Sejarah. Sejarah merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kehidupan manusia di masa lampau. Pelajaran jurusan IPS ini sangat penting tidak hanya bagi siswa, melainkan juga seluruh manusia. Kita perlu mengerti sejarah untuk melangkah ke masa depan, agar kesalahan di masa lalu tidak terulang. 3. Geografi. Geografi adalah ilmu tentang bumi dan penghuninya. Mata pelajaran ini masuk dalam pelajaran jurusan IPS karena sangat terkait dengan tempat di mana manusia dan makhluk hidup lainnya tinggal. Bumi. Perlu digarisbawahi, meskipun geografi masuk dalam pelajaran jurusan IPS di SMA, di tingkat universitas seringkali masuk dalam jurusan kuliah IPA. Hal ini barangkali karena di level perguruan tinggi geografi yang dipelajari adalah murni tentang ilmu bumi dan sedikit sekali menyinggung manusianya. 4. Ekonomi. Ekonomi seringkali dipahami sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana masyarakat mencapai kesejahteraan. Pengertian lain yang cukup mudah dipahami adalah ilmu tentang penawaran dan permintaan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan sosial kemasyarakatan. 5. Antropologi. Antropologi
materi pelajaran dengan sosiologi. Hubungan keduanya sangat erat. Di beberapa fakultas di Indonesia, sosiologi adalah antropologi berada di bawah naungan fakultas yang sama, atau bahkan melebur menjadi satu departemen dengan nama Departemen Sosiologi dan Antropologi. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kebudayaan manusia. 6. Akuntansi. Sudah disinggung di awal bahwa akuntansi merupakan bagian dari mata pelajaran ekonomi. Akuntansi adalah studi tentang perencanaan, penghitungan, evaluasi, dan auditing keuangan. Sebagai cabang dari ilmu ekonomi, siswa yang belajar akuntansi akan mempelajari materi ilmu ekonomi di awal. Itulah presentasi dari saya. Mohon maaf bila terjadi kesalahan dalam penyampaian dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.